Halo Coy, selamat datang di cerita webtoon. Jadi tuh akhir-akhir ini aku lagi seneng baca salah satu webtoon. Judulnya adalah Villains Are Destined to Die. Atau kalau di bahasa Indonesia artinya kematian adalah akhir sang antagonis. Ceritanya itu ada sebuah otome game. Buat yang nggak tahu, otome game itu adalah game yang dibuat khusus untuk para perempuan, di mana nanti kalian bisa menjalin hubungan romantis dengan nggak cuma satu orang laki-laki, tapi bisa lebih dari satu. Dan itu kalian bisa milih. Nama game yang ada di webtoon ini adalah Daughter of the Duke Love Project. Di game itu ceritanya nih, ada seorang perempuan. Dia berusia 18 tahun. Dia hidup sebagai orang biasa. Ternyata dia adalah anak Duke yang hilang. Dan ketika dia kembali, dia bakal ketemu sama bermacam laki-laki dan menemukan kisah cintanya. Selain menemukan kisah cintanya, dia juga harus mengalahkan villain yang ada di cerita itu, yang diangkat anak oleh Duke menggantikan si perempuan ini. Cerita ini dimulai ketika ada beberapa orang laki-laki yang sedang berbicara ke seorang perempuan. Dia ngomong gini, "Makan tuh. Kamu pikir kamu siapa? Pergi aja sana kalau kamu merasa nggak adil di rumah ini. Makanya, ngerti nggak sih? Keluarga ini tuh nggak butuh orang kayak kamu." Perempuan itu terus pergi sambil bawa kopernya entah kemana. Di suatu tempat yang lain, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan seorang perempuan yang sedang terduduk di depannya. Perempuan itu rambutnya warna pink gelap, matanya warna hijau, agak kebiruan gitu, dan dia menunduk. Si laki-laki itu ngomong, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk diam seperti orang mati? Lalu kenapa aku bisa mendengar berita bahwa kamu melakukan kegilaan di sebuah pesta? Dan pesta itu tidak lain adalah pesta dari putra mahkota. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan?" Perempuan itu cuma diem, dia nggak berani nengok ke atas. Tiba-tiba, keluar 3 kotak pilihan yang ada di hadapannya. Kotak pertama bertuliskan, "Mana ku tahu." Kotak kedua bertuliskan, "Aku tidak berpikir apa-apa." Kotak ketiga bertuliskan, "Aku hanya," dan dalam kurung, menggunakan suara lirih. Perempuan ini diem dan berpikir, apa-apaan kotak ini? Karena nggak kunjung jawab, laki-laki di depannya ngomong, "Aku sarankan kamu untuk menjawab pertanyaanku." Mendengar ancaman dari si laki-laki, perempuan itu mikir, nggak tahu ya udahlah, asal jawab aja. Padahal aku juga nggak tahu ini ada di mana. Kenapa sekarang aku ada di sini? Kenapa juga duduk di sini? Lagian orang ini siapa? Akhirnya perempuan itu memilih pilihan nomor 3. Dan tanpa disadari, suaranya keluar dengan sendirinya. Dia berkata, Aku hanya apa?" Keluar lagi 3 kotak dengan masing-masing bertuliskan, yang pertama, "Aku akan berhati-hati." Yang kedua, "Pembantu bodoh itu yang salah." Kotak ketiga bertuliskan, "Orang-orang tolol itu yang tidak menghargai aku sebagai putri Duke." Sang perempuan kemudian memilih pilihan nomor 1. "Maaf, aku yang bersalah. Maaf. Kalau masalah ini bisa selesai hanya dengan minta maaf, aku tidak akan ada di sini untuk mencarimu dan kesulitan karenamu. Mulai sekarang, kamu berada pada masa percobaan. Tentu saja, selain tidak ada perjamuan, kamu juga dilarang untuk keluar dari ruangan ini. Pikirkanlah apa kesalahanmu dan bagaimana kamu seharusnya bertindak mulai sekarang." Perempuan itu diam dan bertanya-tanya, apa salah dia? Memangnya apa yang sudah dia lakukan? Bentuk kesalahan apa yang membuat laki-laki ini begitu marah kepadanya?
Vanellope Eggheart. Mendengar nama itu disebut, si perempuan otomatis mendongakkan kepalanya dan tatapan matanya dia itu kaget. Kamu sudah mempermalukan nama keluarga. Karena itu, aku akan menghapus nama Eggheart darimu sementara. Si perempuan bukannya dengerin omongan laki-laki itu, dia malah salfok sama tulisan yang ada di atas kepalanya, yang menunjukkan angka 0%. Apa yang kamu lihat? Kenapa tidak melihat mataku? Sepertinya omongan yang beredar kalau kamu memang tidak waras itu benar. Lebih baik aku keluar dari sini, buang-buang waktu aku ada di sini. Dan laki-laki itu pergi meninggalkan si perempuan yang masih kaget di tempatnya. Di sisi yang lain, ada seorang laki-laki yang lain, dia berambut warna merah muda dan sedang bersandar di pintu. Dengan senyum licik, laki-laki itu bilang, "Hah, rasain kamu." Di atas kepala laki-laki itu bertuliskan minus 10%. Setelah itu dia pergi menyusul laki-laki sebelumnya. Perempuan yang dipanggil Vanellope tadi hanya terdiam sendirian dan mulai meracau tidak jelas. Dia bilang, "Aku tuh gak percaya, ini apa? Ini mustahil, ini bukan aku." Dan ingatannya kembali pada beberapa saat yang lalu di mana ada percakapan antara dua orang. Kamu main game itu nggak? Hah? Game apa? Itu loh yang lagi ramai diiklanin. Oh iya, coba. Tapi aku tuh berhenti karena karakter itu nyebelin banget. Karakter itu yang mana? Itu loh, siapa sih namanya? Yang tokoh utama palsu itu. Oh, villainnya. Vanellope Eggheart. Nah, itu episode satunya. Tunggu untuk episode 2-nya.